Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi, Bu. Semangat ya hari ini sekolahnya. Belajarnya semangat. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai akuntansi belanja dan beban dalam sektor pemerintahan. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat dan berkah untuk kita semua kedepannya. Berdoa, bersilakan. Berdoa selesai. Oke. Kali ini akan belajar akuntansi belanja dan beban. Ada yang bisa menjelaskan akun belanja dan akun beban pada sektor pemerintahan? Ada yang sudah tahu? Belum ada ya? Belum. Sebetulnya masih awam mengenai kedua akun ini. Oke, pengertian belanja. Akun belanja pada sektor pemerintahan dalam hal ini adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh bendaharawan umum pemerintah yang nantinya berefek pada mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dalam pemerintahan tersebut yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. Nanti Bu. Kemudian akun beban sendiri merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang mana hal tersebut dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Nah, akun belanja ini digunakan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan beban digunakan pada laporan operasional. Adapun klasifikasi belanja dan beban akun-akunnya, ada klasifikasi belanja operasi dan belanja modal, yang mana unsur-unsur belanja operasi ini ada 6, sedangkan belanja modal ada 5. Kemudian ada belanja tak terduga. Kemudian untuk klasifikasi beban sendiri meliputi beban operasi, beban transfer, kemudian ada defisit non operasional serta beban luar biasa. Bisa teman-teman lihat yaitu akun-akunnya ada beban pegawai, barang dan jasa, kemudian beban subsidi, ada juga beban transfer bagi hasil pajak daerah, kemudian ada juga defisit non operasional. Next, pengakuan belanja sendiri ini didasarkan pada basis kas. Pengakuannya ketika yang pertama adalah pengeluaran kas dari rekening umum. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran. Untuk pengakuan belanja sendiri, belanja itu didasarkan pada basis kas. Pengakuannya meliputi 3 kejadian. Yang pertama ketika pengeluaran kas dari rekening umum, di mana belanja itu diakui pada saat terjadi pengeluaran kas baik untuk transaksi SKPD maupun PPKD dengan persetujuan definitif oleh BUD atau Bendahara Umum Daerah. Yang kedua ada pengeluaran kas dari bendaharawan pengeluaran. Belanja diakui pada saat terjadi pertanggungjawaban atau atas pengeluaran yang sudah diverifikasi oleh PPK SKPD dan disahkan oleh pengguna anggaran. Kejadian ketiga yaitu pengeluaran pada badan layanan umum. Belanja diakui mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Kemudian untuk pengakuan beban sendiri ada 3 kejadian dan beban ini dilaporkan berdasarkan basis aktual, di mana pengakuannya yang pertama adalah pada saat timbul kewajiban, di mana terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Kemudian yang kedua saat terjadi konsumsi aset, yaitu ketika pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi atas non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang ketiga adalah terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau dengan berlalunya waktu. Untuk pengukuran belanja dan beban sendiri, pengukuran belanja itu diukur berdasarkan sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan asas bruto.
dari nilai nominal sesuai dengan SPM atau SP2D atau dokumen pengeluaran pemerintah yang dipersamakan atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan BUD atau kuasa BUD. Untuk pengukuran beban sendiri, sebesar resultat dari belanja yang bersangkutan atau transaksi yang bersangkutan, kecuali beban penyusutan dan amortisasi serta beban penyisihan hutang yang mana akun-akun tersebut atau transaksi tersebut dicatat sesuai dengan perhitungan akuntansinya. Kemudian transaksi dan jurnal belanja dan beban di SKPD sendiri. Belanja dan beban yang berada dalam kewenangan SKPD itu meliputi belanja dan beban pegawai, belanja dan beban barang dan jasa, belanja dan beban hibah, belanja dan beban bantuan sosial, belanja modal, belanja penyusutan dan amortisasi, serta beban penyusutan piutang. Sedangkan transaksi dan jurnal belanja dalam beban di PPKD dalam kewenangannya meliputi belanja dan beban bunga, belanja dan beban subsidi, belanja dan beban hibah, belanja dan beban bantuan sosial, beban transfer bagi hasil, beban transfer bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Nah, tadi kan ada istilah-istilah yang singkatan-singkatan seperti itu ya. SKPD itu kependekan dari Satuan Kerja Perangkat Desa. Perlu diingat-ingat ya, karena akun-akun ini akan berhubungan dengan jurnal yang akan kita laporkan ketika terjadi transaksi. Kemudian ada PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Ada LO, Laporan Operasional, LRA, Laporan Realisasi Anggaran, kemudian SAL, Saldo Anggaran Lebih, BUD, Bendahara Umum Daerah, SP2D, BU, Surat Perintah Pencairan Dana ganti uang dalam hal ini uang persediaan. Kemudian ada SP2DLS, Surat Perintah Pencairan Dana tentang pembebanan langsung, jadi pencairan dananya secara langsung. Kemudian ada LKPPKD, Rencana Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Itu ya istilah-istilah yang perlu diingat karena itu akan berhubungan dengan jurnal-jurnal dari transaksi yang terjadi di sektor pemerintahan. Kemudian ada contoh transaksi dari penerimaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban uang persediaan. Yang pertama, kasus pertama yaitu pada awal periode Bendahara Pengeluaran SKPD menerima kas sebagai uang persediaan dari BUD atau Bendahara Umum Daerah. Uang persediaan ini digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pengeluaran sehari-hari. Bendahara Pengeluaran SKPDA menerima SP2DGU dari BUD sebesar 5 juta sebagai uang persediaan. Nah, jurnalnya ada dua, jurnal laporan operasional dan jurnal laporan realisasi anggaran. Yang pertama jurnalnya DLO adalah debit kas di Bendahara Pengeluaran sebesar nominal, kemudian kreditnya RKPPKD. Ada yang masih ingat RKPPKD apa? Rencana Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Kemudian ada jurnal laporan realisasi anggaran. Tidak di jurnal karena pelaksanaan anggaran tidak ada perubahan kas pada pemerintah. Seperti itu. Kemudian ada transaksi yang kedua. Setelah beberapa waktu, uang persediaan tersebut digunakan sebesar 1.300.000 untuk perjalanan dinas, 1.200.000 untuk pembayaran listrik, 1.100.000 untuk pembelian alat tulis kantor, dan 1 juta untuk pembayaran konsumsi rapat. Transaksi tersebut di jurnal sebagai berikut. Dalam jurnal laporan operasional didebit beban perjalanan dinas, beban jasa kantor, beban bahan habis pakai, beban makanan dan minuman sebesar masing-masing nominal. Kreditnya kas di Bendahara Pengeluaran. Kemudian ada jurnal laporan realisasi anggaran, yang mana jurnalnya adalah belanja perjalanan dinas debit, belanja jasa kantor debit, belanja bahan habis pakai debit, belanja makanan dan minuman debit. Kreditnya adalah perubahan SAL. Ada yang tahu terkait perbedaan dari kedua jurnal ini? Sudah jelas loh. Di kreditnya. Oke. Di jurnal laporan operasional, kreditnya adalah kas di Bendahara Pengeluaran karena laporan operasional digunakan pada sektor SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan laporan realisasi anggaran ini perubahan SAL berada di Bendahara Umum Pemerintah. Seperti itu.
perubahan sal. Kemudian untuk akun-akunnya bisa dilihat ya. Pada laporan operasional menggunakan akun beban. Transaksi-transaksinya menggunakan akun beban. Sedangkan laporan realisasi anggarannya menggunakan akun belanja. Seperti itu. Kemudian ada transaksi lagi. Sampai dengan kondisi sekarang ada saldo uang persediaan sebesar 400.000. Jumlah pengeluaran uang persediaan sebesar 4.600.000. Dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran dan meminta pengisian kembali uang persediaan. Bendahara pengeluaran SKPDA mempertanggungjawabkan penggunaan yang uang persediaan sebesar 4.600.000 dan menerima uang SP2DGU sejumlah yang sama. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah pada jurnal laporan operasional, debitnya kas di bendahara pengeluaran, kreditnya RK PPKD. Untuk pada LRA tidak di jurnal karena pelaksanaan anggaran tidak ada terjadi perubahan pada kas pemerintah. Dari keduanya, perbedaan dari keduanya, di mana beban itu mempresentasikan kinerja dari sebuah instansi pemerintah, sedangkan belanja itu mempresentasikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, anggaran pemerintah belanja negara pada pemerintahan. Kemudian yang terakhir adalah quotes, di mana pengelolaan anggaran yang dilakukan dengan baik bukan hanya menunjukkan kualitas ekonomi yang baik saja, namun hal ini juga akan menunjukkan martabat dan juga kualitas sebuah bangsa yang baik. Jadi tidak ada manipulasi dalam laporan keuangan. Di sini saya ada pop quiz, bisa di bisa, ada yang bisa bantu tolong saya? Iya. Bisa bantu saya? Bisa kamu ini sebagian dari semuanya. Ya. Silakan teman-teman bisa ambil HP-nya dan nyalakan internetnya. Kita ada kuis sebentar. Saya sudah menyiapkan 5 soal. Ini aku mau tanya serius. Iya. Enggak, bukan gini buat-buatan. Ini mana ini seriusan? Serius? Gunakan perangkat apapun untuk membuka. Kalian ketik ini joinmyquiz.com. Nah, nanti ada satunya masukkan. Ini nih kebaca gede. Udah, puisi. Belum ada yang join. Ayo, muter-muter Bu. Iya. Bu mana sih Bu? Mana? Ini. Iya ya. Iya ya. Itu sudah join? Sudah join? Oke. Sudah Bu, join. internet saya lemot. Pakai wifi kelas coba. Lemot juga. Ini mana? Ini masukkan. Kodenya. Kodenya itu ya. Silakan. Ada yang sudah? Iya. Silakan. Masukkan nama. Salim harus. Iya, udah join kok. Tenang aja. Baru 2 yang masuk. Ini namanya silakan enggak apa-apa. Masih salah aja kan? Siapa yang belum wajib? Kamu sudah? Sudah? Kamu sudah? Silakan. Sudah? Oke, kita mulai ya. Siap-siap ya. Sudah? Siap? Kita mulai. Silakan. Dengan begitu ya.
Ayo tadi apa? Bapak Jokowi memimpin. Ini pada RO ya berarti ya. Ayo. Siapa ini? Bisa? Sudah selesai semuanya? Mbak Ajeng sudah? Bukan ini ada suara lagunya sih, Ci. Bukan ini ada suara lagunya. Iya, teman-teman pakai speaker. Kasih sakwal. Iya. Ini suaranya apa? Oke. Sama Mario. Sudah mengisi semua ya? Oke, dari beberapa soal yang saya berikan di kuis ini, setidaknya saya bisa mengetahui bahwa teman-teman semua, jadi semua tahu dan juga paham akun-akun atau penjelasan yang sudah materi yang sudah saya jelaskan tadi. Ini tadi ada siapa tadi pemenangnya juara satu? Oke, begitu ya. Mungkin cukup dari saya. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Oke, terima kasih adik-adik yang sudah memperhatikan penjelasan materi dari saya. Semoga nanti kedepannya adik-adik bisa jadi para akuntan yang jujur dan teliti ya begitu. Sebelum saya akhiri, hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa? Divan. Oke, Divan. Kenapa? Ada yang tahu kenapa Divan tidak berangkat? Oh, pulang kampung. Oke. Oke, nanti saya catat Divan ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Bisa saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.